sambutannya dari Pak Julito ya. Jadi ini semua apa yang kita buat hari ini adalah jawaban dari teman-teman yang ada di grup. Jadi teman-teman yang sudah bergabung banyak yang mau tahu bagaimana caranya menggabungkan antara robot dengan Binance, nah, lalu bagaimana manajemen dari tradingnya itu supaya tidak terjadi floating begitu lama seperti robot-robot atau teman-teman kita yang di bisnis lain pada umumnya. Nah, sedikit saya ulas. Saya di sini bergabung sebenarnya baru kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu bergabung. Tetapi ketika 2 minggu ini saya gabung di sini, saya melihat ada potensi besar di dalam bisnis ini. Kenapa? Karena konsep robot ini bekerja tidak sama seperti robot-robot umumnya. Dan kenapa? Karena dia mengamankan dari sistem dana kita supaya tidak terlalu lama di market. Tetapi dia langsung average, langsung ambil profit, dan itu yang membuat kita profit setiap saat, setiap detik, setiap menit, dan langsung masuk ke report kita laporannya berapa profitnya, berapa keuntungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari eksis pengembangannya. Dari eksis pengembangannya ini dari robot, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu ya. Nanti bisa tanya akhirnya masing-masing berapa keuntungannya. Tetapi hari ini saya hadir di sini hanya menjelaskan bagaimana pengalaman saya dan pemahaman saya terhadap robot yang ada di Binance ini. Di Binance ini seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi malam saya habis Zoom meeting lagi sama tim IT. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan sampai di India sendiri, begitu mereka paham, tahu dengan apa yang saya jelaskan ke mereka, tadi malam itu kurang lebih sekitar hampir ada kebanjiran 6.000 pos, 6.000 terus masuk terus ke Binance. Dan mereka top up di Binance. Kenapa kita tahu? Karena mereka langsung beli gas free. Nah, gas free ini apa ini? Gas free ini adalah engine atau minyaknya dari robot tadi, atau komisinya robot ini tadi. Kenapa? Ini syarat paling utama untuk dia bekerja. Karena kalau nggak ada gas free-nya, robot ini nggak bekerja. Maka di grup tadi banyak yang rame, Pak, robot saya nggak jalan. Bonusnya udah 100% Pak. Udah $100. Dan seharusnya kalau $100, 20% itu $20. Iya kan? Tapi karena saldonya masih saldo bonus dari perusahaan kasih, maka berhenti. Mau tidak mau harus top up. Begitu top up, jalan lagi robot. Seperti itu. Jadi aplikasi smart intelligence ini memang luar biasa. Kayak macam seperti Gojek. Dia mau misalnya beli ambil sewa. Kalau dia nggak ada OP-nya, maka nggak ada sewanya. Kenapa? Karena perusahaannya nggak bisa ngambil komisi yang dia bayar uang cash. Konsumennya bayar uang cash. Maka mereka diwajibkan top up saldonya. Begitu juga di robot Binance ini. Robot Binance ini, dan kita harus paling utama itu kita pikirkan adalah gas fee-nya. Minimal gas fee itu adalah $10. Itu yang paling utama. Supaya apa? Supaya waktu itu bekerja untuk menghasilkan uang kita bertambah. Jadi teman-teman. Ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak cara menggabungkan antara Binance robot Binance ke dalam Binance? Hari ini kita buka sama-sama. Nanti teman-teman bisa juga mengedukasi juga kepada timnya atau teman-temannya yang ada yang sudah ada ajak di bisnis Binance. Oke? Jadi itu aja yang mungkin yang bisa saya buat mata-mata saya. Kita langsung aja ke online langsung supaya teman-teman bisa melihat bagaimana untuk mengkonekkan sistem antara Binance ke dalam Binance. Seperti itu ya. Oke? Ini nggak usah pakai mic lagi ya. Nanti kalau misalnya ini kita sambil sharing, apa yang mau ditanyakan bisa. Ya. Nanti akan saya jelaskan rinciannya satu persatu seperti ini. Sebelum saya mulai, saya akan gambarkan melalui dan Richard-nya dulu ya. Teman-teman yang sudah bergabung, nanti sudah bisa buka akunnya. Saya akan kasih gambar antara Binance-nya sama ke bawahnya. Jadi teman kita langsung action ya, karena saya dapat bahwa Pak Julito memang pandai menjelaskan kalau saya belum pandai. Ini saya langsung actionnya aja. Jadi ada buka login langsung, login di Binance. Nah, login. Begitu Anda login, silakan klik yang namanya crypto. Dan lalu ambil posisi IP-nya dulu, IP address-nya.
atau di copy ya, copy, silakan Anda login di Binance. Kalau misalnya yang belum ada bergabung di Binance, silakan daftar dulu di Binance, baru verifikasi email sama nomor HP-nya, disertakan sama KTP-nya. Kenapa? Karena memang mereka sangat aturan ketat kali untuk negara-negara di luar dari negara China. Seperti itu. Oke. Nah, setelah di Binance, nanti Anda tinggal buka yang namanya API, ya, API manajemen. API manajemen. Oke, sekarang pertanyaannya, Pak, kami mau deposit ke Binance, bagaimana caranya? Nah, karena kita di negara Republik Indonesia, maka ada Undang-Undang Bapeti, ya, yang mengatur regulasi cryptocurrency di Indonesia. Anda bisa buka langsung Indodax, lalu ada toko kripto, ada pintu, kurang lebih kalau nggak salah ada sekitar 6 toko kripto yang ada di Indonesia yang sudah terregulasi oleh Bapeti. Jadi ini syaratnya untuk apa fungsinya? Mengkonversi rupiah menjadi USDT. Setelah Anda buka di sini, baru dia nanti bisa masuk ke dalam Binance. Maka uang rupiah tadi sudah dikonversi USDT, masuklah saldonya ke dalam USDT. Nah, maka di sinilah transaksi market yang ada di Binance, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Dari Binance ini akan terkonek kepada Binance itu melalui dari API-nya. Nah, ada kemarin di grup ditanya, Pak, dana ini siapa yang mutar? Betul nggak? Yang mutar adalah robot, tapi dananya tersimpan di mana? Dananya tersimpan di rekening Anda di Binance. Aman nggak, Pak? Ya sangat aman sekali. Dananya nanti kalau misalnya lari Binance gimana, Pak? Dananya tetap aman di sini. Lalu larinya dia di mana larinya? Orang dia cuman hanya apa? Hanya jual sewa robot, ya kan? Sewa robot sama komisi. Sewa robot dia $100, komisi dia 20%. Nah, sekarang pertanyaannya, wajar nggak kalau misalnya uang kita diputarin orang, lalu dihasilkan keuntungan, lalu bagi hasil 20% buat mereka yang mutarin, 80% buat kita? Wajar nggak? Wajar ya. Nah, jadi ada beban nggak melalui Binance? Nggak ada beban, karena uang kita itu adanya di Binance. Anda memasukkan 100 juta, Anda memasukkan 2 miliar, Anda memasukkan 10 miliar, itu fungsinya di Binance. Anda boleh cek, Binance ini kuat nggak keuangannya? Regulasi Binance per hari itu transaksinya kurang lebih sekitar 50 juta US dollar Amerika per hari. Anda bisa cek nanti melalui cmc.com. Ini adalah independen. Jadi semua koin-koin yang terregulasi masuk ke dalam CMC, maka dia masuk ke dalam beberapa exchange yang bisa digunakan atau bisa ditransaksikan seperti itu. Ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk mengajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita bergabung di sini, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sekarang di masa pandemi ini mereka bingung bisnis apa ya? Mau bisnis kuliner, udah modalnya besar, belum datang lagi pembeli, udah belum lagi dikejar-kejar Satpol PP, belum lagi di swab segala macam, ya kan? Alhasil asetnya turun dulu. Udah. Nah ini peluang. Jadi mereka yang misalnya modalnya masih kecil, Pak, modalnya berapa minimal di Binance? Minimal saran saya adalah $100. Kenapa $100? Karena robot bekerja sudah di paketnya $100 ini hanya bisa untuk 2 koin saja. Udah, dengan estimasi dan pembagiannya 40% ini masuk ke pasar, ya, lalu 60% ini cadangan. Rumusnya bagaimana, Pak? $100 dikali 40% sama dengan $40 dibagi 2. Berarti berapa yang harus kita settingkan di robotnya? Minimal $20. Artinya yang masuk, begitu masuk pasar 2 koin dikali $20 berarti sama dengan berapa? $40. Ini. Jadi saya gambarkan ilustrasi ini dulu, nanti kita sama-sama live, kita lihat sama-sama. Betul nggak? Kenapa Pak langsung harus dibagi-bagi? Kalau $100 aja dimasukkan kan enak, Pak. Nah,
Yang namanya trading itu pasti ada naik dan turunnya. Ya kan, kita nggak tahu pada saat open posisinya robot itu mungkin kita di atas, betul nggak? Kalau di atas, lagi turun dia apa yang terjadi? Memang ada kerugian, kita hanya nunggu. Tapi ketika dia lagi turun, begitu misalnya kita ada cadangan, dia open lagi sini, kira-kira ada untung nggak kalau dia naiknya di sini? Otomatis di sini ada untung, di sini ada untung, betul nggak? Memang sih pas kebetulan rezeki kita bagus, kita masukkan semua $100 di dalam sistem, open posisi, naik dia. Memang untung langsung besar. Nah sekarang kalau misalnya terjadi di crash, ini yang terjadi sama teman-teman kita di robot-robot yang lain, di tempat-tempat lain. Mereka nggak bisa konsep buat cadangan seperti ini. Nah robot kita sudah di paketnya. Nah paketnya berapa aja Pak? Paketnya pertama $100, ya, itu untuk 2 koin yang dimainkan. Jadi dia nggak tambah, nggak bisa dia sampai banyak-banyak cincang jadi berapa banyak, itu nggak bisa. Nah, kalau untuk $500 itu hanya dia bisa 5 koin. Kalau dia misalnya $1.000, ini hanya bisa 10 koin. Kalau dia $2.000, ini hanya bisa 20 koin. Nah, pembagiannya berapa Pak? Start pertama 40%, cadangan 60%. Seperti itu. Jadi yang dimainkannya itu 40%. 40% dibagi jumlah koinnya. Itulah hasilnya. Jadi maksimal sekali 20, sisanya yang ini itu hanya sekitar $40 saja dimasukkan. Jadi sehingga cadangan itu ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun uang Anda ada 1 miliar atau 100 juta di dalam, yakinlah hanya 40% yang dimainkan di dalam robot. Kecuali terjadi memang crash turun, di sinilah untuk panennya. Betul nggak? Kan kita berharap seperti itu, ya kan? Di saat harga turun, tapi kita masih bisa masuk pasar, naik dia dapat profit lagi, cadangan masih ada, dan seterusnya. Jadi nggak ada terjadi floating, nggak ada terjadi kita cuma nunggu penonton budiman aja, ya kan? Jadi sistem robot di Bayben, dia mau naik, mau turun, mau naik, mau turun, kita tetap dapat. Ini yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem robot di Bayben selain dia auto, dia bisa manual. Contoh, ketika terjadi crash, nah, Pak, modal saya tadi cuma 100, masih ada $60 lagi. Tapi saya lihat di sini Ethereum minusnya sampai 10. Boleh nggak saya ambil? Boleh Pak, manual kan buat. Manual. Dia naiknya berapa Pak? 1,3% plus. Aman modal Bapak. Jadi asik kan? Jadi kita di sini selain kita lagi sibuk kerja, robotnya udah otomatis, kan gitu. Robotnya udah otomatis. Pas lagi kita santai mau tidur di rumah, kita tengok ada potensi, bisa ambil posisi seperti itu. Jadi paham ya teman-teman sekalian. Jadi settingan robot itu adalah rumusnya seperti ini. Ya, kalau modalnya $100 itu hanya bisa 2 koin. Kalau modalnya $500 itu hanya bisa 5 koin. Kalau misalnya $1.000 bisa 10 koin. $2.000 bisa 20 koin. Nah, seperti itu. Yang dimainkan berapa Pak? Hanya 40%. 60% itu sebagai cadangan. Inilah yang membuat kenapa akun trader saya itu bisa continue profit. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa nanti mencobanya di akun masing-masing. Oke? Kira-kira dari sini udah paham ya? Yang pertama apa yang saya jelaskan di sini adalah dana Anda tidak di Bayben, tapi dana Anda ada di Binance. Lalu bagaimana dia bisa bekerja? Karena menggabungkan robot kita kepada API manajemennya Binance. Supaya apa? Bisa terbaca di settingannya robotnya di Bayben. Seperti itu. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian. Nah, settingannya seperti yang ini tadi. Jadi nggak usah ada ragu ngajak teman-teman, Pak nanti tutup Baybennya, nggak harus Pak. Ya, Anda prospek polisi, prospek pengacara, prospek segala macam. Ketika dia tahu kayak gini, yakinlah dia hanya mencari tahu siapa ya, yakin? Siapa ini? Betul nggak? Ketika dia cari tahu siapa ini, pasti dia akan cari informasi di sini. Karena di sini langkahnya tetap lengkap. Gitu. Semua dibukakan, mulai dari transaksinya kemana aja, baru negara-negara pendukungnya sampai pemerintah-pemerintah atau bank-bank dunia yang masuk ke dalam sistem ini, itu semua tertera di sini. Jadi
nanti bapak-bapak sekalian jangan terkejut ketika Anda punya downline, udah, atau dia pejabat, dia masuk uang sampai 2 miliar, 3 miliar di sini. Anda nggak usah takut, malah harus senang. Kenapa? Karena transaksinya makin banyak. Kalau transaksinya banyak, Anda akan mendapatkan pundi-pundi 1% setiap profit yang dia dapatkan. Iya kan? Setiap profit yang dia dapatkan yang diberikan ke perusahaan. Nah, inilah sekali melalui manualnya apa yang saya jelaskan ini. Apa yang saya jelaskan ini akan saya terapkan di secara live supaya teman-teman bisa lihat. Tapi kan sudah dapat gambaran ya. Artinya robot Bayben pertama udah dia tidak memegang uang kita, tapi uangnya itu ada di Binance. Lalu yang kedua, bagaimana kok bisa nyatu sama Binance? Karena ditariknya data masuk ke dalam robot sehingga dia bisa membaca transaksi, membaca candle, membaca market. Dia hanya berfungsi hanya untuk membaca market lalu mengeksekusi, tidak lebih dari itu. Narik dana bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dananya aman. Pak, nanti BBN tutup, Anda hanya hilang berapa apa? Sewa robot aja, sewa robot sama komisi. Kalau pun misalnya tutup, tapi yang dana paling utama kan di sini. Anda pilih mana? Hilang yang di sini atau yang di sini? Dua-duanya jangan hilang. Nah, kalau tapi kan asumsi 10 tahun yang berjalan, apa yang terjadi? Yang ada orang makin kaya, makin sukses, dia akan makin enak. Kita hanya penonton, dengarkan, tidak mau ngomong. Kenapa? Karena kita melihat nggak tahu kita gimana caranya. Sekarang udah ada generasi muda sekarang ini yang sudah pintar-pintar, dia menerapkan ilmunya melalui konsep seperti ini. Kita hanya nikmatin aja hasilnya, ya kan? Oke, kawan-kawan, biar supaya lebih enak lagi kita lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini ya, tanggal 4 sekitar 64. Jadi kalau diklik di sini transaksi apa aja Pak itu? Ini ada di sini ada ETC, USDT sekitar kurang lebih sekitar profit 1% dan $1. Baru ini ada $11, ya. Baru ada $1, $40, ya. Nah, ini dia hanya membaca apa yang terjadi di dalam akun Binance kita. Kita lihat di akun Binance. Nah, jadi dia hanya bisa baca market ini aja. Dia melihat turun naik, ya. Turun naik seperti ini. Dia punya candle sendiri untuk ambil posisi seperti itu. Ya, jadi hanya bisa dia membaca market ini lalu melakukan eksekusi, buy, jual seperti itu. Nah, data ini inilah yang ditarik kepada Bayben. Ini. Nah, kalau misalnya profit yang seperti ini, di mana dia tarik dana kita itu yang 20%? Nah, ini yang disebut namanya gas fee atau poin. Ini sini deh Pak, kita klik di sini. Ya, ada nggak merah semua dikurang? Ini nggak dikurang ini. Jadi setiap ada profit maka dikurangin saldo poin kita. Ada profit dikurangin saldo poin kita. Itu Pak. Ya. Kenapa? Karena Bayben tidak bisa menarik dana yang ada di Binance. Maka kita diprioritaskan untuk mengisi saldo gas fee-nya atau poinnya. Untuk apa? Untuk membayar gajinya si robot. Kira-kira ada orang mau kerja Pak kalau nggak digaji? Tidak ada ya. Nah tapi BB Trade robotnya digaji dulu baru kerja. Luar biasa Pak. Nah seperti itu. Jadi ini akan memotong kurang. Jadi setiap ada profit ini akan berkurang Pak. Profitnya tergantung berapa. Kalau misalnya profitnya ada $100, berarti ini akan dikurangi $20. Saldo utamanya ini akan dikurangi $20. Dan seterusnya sampai habis. Setelah habis bagaimana? Top up. Top up itu ada dua cara. Anda bisa langsung top up langsung melalui USDT, melalui BUSD ke Binance atau dari kripto atau Indoda, bisa langsung transfer. Caranya tinggal top up di sini, ya kan? Atau tinggal transfer ke perusahaan. Top up klik di sini, dan ini top up. Anda tinggal tambahin poinnya, SB-nya, di top up. Sini. Nah, kalau misalnya Anda pengguna Indoda atau kripto atau Binance, dan saldo BUSD-nya boleh ditransfer ke sini. Kenapa? Karena tidak ada potongan atau cas administrasi. Ini sangat murah sekali. Jadi transaksinya tanpa kenakan biaya kalau sesama BUSD seperti itu.
Jadi bisa, ini di copy, udah langsung transfer dari dana Binance atau Bendora atau toko kripto, boleh ditransfer langsung ke sini. Setelah dia udah muncul saldonya di sini, udah, lalu Anda aktifkan berapa saldo yang mau dimasukkan ke dalam top up. Nah, jadi ini sumbernya tinggal masukkan di sini dompetnya, udah. Anda misalnya mau masukkan 10 dulu boleh. Kenapa? Karena saldo di sini bisa ditarik. Ini yang titipan kalau saldo di sini. Kalau misalnya contoh Anda masukkan di sini ada 1000, ya, ada $1000, ya. Terus Anda pakai hanya untuk $10 aja, berarti masih ada 990. Anda bisa tarik lagi, bisa. Nah, seperti itu. Cadangannya seperti itulah kita. Oke, paham ya? Berarti setiap ada profit 20% dari top up gas pria itu poin kita itu akan dipotong 20%-nya berdasarkan profit yang kita dapat di Binance. Ya, paham ya Bu ya? Pak, paham ya? Jadi Binance tidak bisa atau kita secara pribadi membayar 20%. Nah, Binance nggak bisa tarik dana dari Binance kita nggak bisa. Maka harus kita isi total. Ini yang pertama. Nah, terus Pak, tadi gimana Pak prosesnya seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk menggabungkan ini namanya untuk apinya? Anda klik di sini namanya kripto, ya. Lalu klik di sini kripto. Di sini ada bidding api. Nah ini saya maksud tadi bidding api itu apa? Menggabungkan robot kepada akun Binance Anda. Ya, klik. Jadi kalau misalnya Anda pengguna exchanger Binance, Anda klik yang warna kuning ini. Kalau misalnya pengguna Hotbit, kayak ini. Kalau misalnya BOB, jadi ada 3. Nah sekarang kita lihat. Ini Binance ini urutan nomor berapa di CMC? Yuk kita buka sama-sama, kita masuk ke dalam CMC. Nah, jadi untuk bahan presentasi juga teman-teman. Jadi kan kadang kalau kita prospek itu kan orang itu udah pasrah dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kan harus sesuai data, dokumen, ya kan? Memang betul-betul ini bisnis real gitu, bukan bisnis bodong, bukan bisnis yang asal-asalan seperti itu kan. Jadi kita harus pastikan bahwasanya dana dia itu ada aman. Yuk kita lihat di coin market, kita buka di exchange, spot. Ya. Kita bisa sama-sama lihat urutan keberapa exchanger Binance. Nah, ini Pak. Urutan pertama ya, Binance Pak. Berapa volume transaksi di hari ini Pak? 12.446.781 dolar. Berapa miliar? Ya kan? Transaksinya dia. Lalu disusul oleh Coinbase Exchange. Ya, ada BTX, Taraken, KuCoin, Yobi tadi ada teman kita tadi. Yobi. Nah ini, ya kan? Nah ya. Nah, berarti urutan nomor 6. Nomor 6. Lalu ada lagi disusul sama Binex. Jadi saran saya sih kalau misalnya transaksinya ada di Binance, karena ratingnya itu bagus 9,9%. 9,9%. Jadi Anda nggak usah khawatir lagi. Nah di sini setelah klik di sini, kalau misalnya kita pengguna Binance, tinggal klik di sini Binance. Nah, oke. Ini syarat utama. Jadi pastikan ini tadi yang saya bilang tadi IP address ini yang banyak orang kawan-kawan kita di grup itu, Pak saya udah gabungin loh Pak antara robotnya dengan Binance, tapi kok nggak baca jumlah saldo saya yang ada di Binance kan itu. Nah ternyata mereka tidak masukkan IP address-nya, jadi nggak tahu Binance ini mau dikirim sama siapa datanya. Nah ya kan, beritanya mau sama siapa dikirim. Ini di copy Pak, ini di copy, nah lalu kita buka di Binance, ya. Sebentar.
keamanannya di Binance. Setiap kita buka, dia verifikasi ke handphone kita. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, saldonya itu ada di Binance, akunnya ditengok orang, uangnya diambil orang. Nah, setelah ini tadi kita buka, kan ini IP address ya, IP-nya. Ini kita ambil masuk ke dalam ke akunnya di Binance. Di sini ada API management. Ya. Lalu kita klik di sini. Klik di sini. Ya. Nah, sebelum Anda memulai memasukkan data semua, terlebih dahulu tandain dulu. Ini apa yang mau dimasukkan? Mau digabungkan kemana dia? Kasihlah nama. Labelnya kasih nama. Misalnya BB track. Ya kan? Lalu Anda buat langsung API-nya. Oke, lalu ini verifikasi masuk ke email sama ke API. Seperti ini. Nah, saya buka salah satu API dulu. Lain. Ini belum ada saya pasangkan. Ya. Langsung saya klik billing API-nya. Lalu saya klik Binance-nya. Ya. Saya ambil copy. Oke. Lalu balik lagi ke Binance. Balik ke Binance. Oke. Terlebih dahulu saya verifikasi dulu Binance-nya. Saya verifikasi Binance mulai dari import. Buka. Nah, saya masukkan dulu kodenya. Masuk 35 40 80. Oke, udah masuk ya. Nah, oke, udah terdaftar. Nah, Pak, kalau misalnya banyak yang terjadi kesalahan, teman-teman, kenapa dia tidak membaca robotnya itu di sini tidak ada saldonya di dalam saldonya? Karena dia tidak memasukkan API-nya. Ya, langsung dia copy ini, API key-nya di copy-nya, langsung dimasukkannya ke BB Trade. Di copy-nya lagi screen key-nya, dimasukkan BB Trade, langsung di save-nya. Itu yang nggak baca. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ubah dulu Pak, kita ubah dulu atau transaksi, edit ya. Kita edit, ya. Baru central di sini Pak. Central, masukkan kode API-nya di sini. Kode API-nya di sini. Ya. Pastikan, baru konfirmasi. Oke, sudah terdaftar. Jangan lupa, ini sini ada batas API untuk membaca data kita. Di sini sudah dicentral aktif membaca. Baru aktifkan kedua, aktifkan perdagangan spot dan marginnya. Oke, siap. Sampai di sini ya. Kita tahan dulu setelah sholat maghrib dulu. Dan satu lagi sesi sedikit lagi. Ini udah paham ya? Setelah itu baru ini di copy Pak. Ini di copy atau klik di sini API-nya, baru pindahkan ke sini, bawah. Oke. Nah, kita pastikan di sini Pak. Pastikan. Ini ya. Lalu yang berikutnya apa? Script. Kita paste copy, pindah masuk lagi ke robotnya. Kita pastikan di sini Pak. Oke, baru kita simpan di sini Pak. Kita simpan, sukses. Baru kita balik ke Binance juga demikian. Ini sudah dicotrak, kita pastikan central, naik ke atas, baru kita simpan Pak. Oke, baru verifikasi di import. 866 57 59. Oke, sukses ya, berhasil ya. Sekarang kita lihat di Binance-nya, nampak nggak saldonya? Nah, karena ini udah berhasil, kita cek saldonya. Kita cek saldonya, klik crypto, ya. Klik robotnya. Oke, nampak ya? Nah, sama nggak robotnya ini $1 ada di USDT-nya di Binance. Kita lihat, sama nggak? Kita lihat.
sama ya. 1 USDT saldonya berapa Pak? Ya, $1 ya. Sama Pak? Sama ya. Artinya robot ini sudah connect ke Binance. Jadi tinggal kita fungsikan untuk emosi ke Binance, langsung masuk di sini. Nah, jadi semua saldo itu kita konversi dulu dia menjadi USDT, baru robotnya bisa bekerja di BB Trade. Nah, ini cara tadi menggabungkannya. Oke, selanjutnya nanti kita akan transaksi setelah sesi berikutnya, setelah azan maghrib. Ya, kita sholat dulu, sudah sambil kita santai. Kita lanjutkan bagaimana setting robot supaya sesuai dengan saya bilang tadi berdasarkan saldo yang ada di dalam Binance Anda. Binance dengan ke Binance-nya, ya kan? Nah, sekarang kita buka di kripto. Buka di kripto, klik robot, ya, robot. Nah, di robot ini, di sini karena udah ada pasangan pairingnya, udah. Ini ada saldonya 4.571. Kita create di sini, create, udah. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada 100 pasangannya 2 koin, ada yang 500 pasangannya 5 koin, ada yang 1000 pasangannya 10 koin, ada yang 1500 pasangan 15 koin, 2000 koin ada pasangannya 20 koin. Nah, kalau dia udah masuk pasar dengan misal contoh 100, udah, maka yang saya sampaikan tadi 40% itu berarti 40% dari 100 adalah 40. 40 dibagi 2 berarti 20. Maka monnya ini adalah 20. Inilah untuk manajemen di dalam tradingnya. 40% masuk pasar, 60% dia nunggu di balance. Tujuannya apa? Mengantisipasi terjadi yang misalnya crash, ya kan? Market lagi turun betul-betulan, maka dia ambil posisi paling bawah, dia open lagi, dan seterusnya, sehingga tidak ada terjadi saldo itu sampai minus habis-habisan. Nah, kita coba, karena ini saya sudah ada di sini, masuk di market secara auto, ya kan? Yang ini. Ya, ini contoh seperti ini. Ini udah profit 2,232. Ya, kita bisa stop secara manual. Kalau misalnya kita stop langsung, udah. Tuh, balik lagi. Nah, di kripto. Ini kita bisa stop dulu lagi secara manual. Ini udah ada 6%, 6,91%. Ya. Kita buka lagi di kripto. Kita berhentikan yang terakhir. Ini ada profit 7, sekian. Ini secara manual. Nah, ini trading yang manual. Nah, sekarang kita bagaimana kalau tradingnya yang auto? Klik di kripto lagi, balik ke robot, ya. Baru di sini klik auto. Ini saldo kita ya. Kita klik auto. Ya, lalu kita create. Ya. Karena di sini ada saldo 46.788. Saya ambil misalnya 2000 misalnya. 2000. Berarti kalau 2000 dikali 40% sama dengan 800. 800 dibagi 20 koin. Berarti jatuhnya berapa? 40 koin. Kita coba 40 koin. Ya, sini kita langsung submit. Submit. Ya. Jadi 2000 ini itu langsung masuk pasar itu 1000 cadangan dia. Karena yang kita taruhkan itu adalah 2000 ya. Jadi masuk tinggal masih ada sisa 1200 masih ada sisa di dalam seperti itu. Oke, udah masuk pasar tadi sukses. Kita coba lihat ada 20 koin nggak yang ditransaksikan dia dalam bersamaan. Nih. Nah, ini ya. Nih. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Artinya ada salah satu koin itu udah turun lagi, dia langsung ambil posisi. Berapa satu koin yang berlaku masuk ke dalam pasar? Sama, $40. Ya kan, $40.
berarti dia open posisi buka dengan harga sekian. Dia naik aja nambah 1,3. Berarti di sini sekitar 4,32 atau 4,50. 4,50 dia udah close otomatis. Seperti itu. Ini laporan kerjanya robot secara auto. Oke. Jadi robot ini nggak perlu kita tungguin, dia kerja dengan sendirinya, dia secara otomatis. Nih, ya, seperti ini. Ya. Nanti begitu dia udah berhenti, cycle dia masih lanjut, udah kira-kira market udah nggak ada lagi, dia berhenti otomatis, ya, baru kita lihat hasilnya berapa, profitnya. Oke, sorry. Nanti kelihatan profitnya di sini, berapa profit yang dihasilkan. Nah ini 64. Nah, profitnya, ya. Nah, profitnya ini, maka 20%-nya itu mengambil dari saldo kita yang ada di gas free-nya. Ini yang paling utama, karena ini ada syarat utama untuk robot bekerja. Ini ya. Setiap ada profit langsung berkurang dia, sekian, kurang, seperti itu. Nih. Jadi ini saldo gas fee-nya, gitu. Nah, ini sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak, mengenai robot ini, baik secara manual maupun yang auto. Kalau manual, kita tinggal klik robot, udah. Kita tinggal lihat. Kalau misalnya di sini ada yang merah itu potensi sekali untuk kita mengambil harga tersebut, karena itu posisi lagi harga murah kan. Nah, contoh ini ada satu merah. Ini mungkin Bitcoin lagi naik, makanya semua biru. Nah, ini contoh ya. Ini 0,17, berarti ada potensi dia naik. Kita bisa manual. Kita ambil dengan sama $40. Kita buat misalnya. Ini berarti udah masuk pasar. Udah ada sebagian dia masuk. Udah ada sebagian, makanya berhenti stop. Tapi kalau misalnya dia belum ada, kita pasti ambil buy. Seperti itu. Nah, inilah koin-koin yang ada di tampilan dari robot Byband ini yang masuk. Artinya dia sudah mempercayain bahwasanya koin-koin yang ini yang ada di Binance ini berpotensi sekali untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi atas masalah ini? Ada ya? Oke. Selesai ya edukasi kita untuk masalah penggabungan antara Binance dengan BB-Trade melalui API-nya, baru transaksi di kripto, udah sampai kita bisa transaksi dan lihat saldo yang ada di Binance kita ada di BB-Trade seperti ini. Oke. Ya, sekian ini aja yang bisa saya sampaikan untuk edukasi kita dalam menjalankan robot di Byband. Udah. Selebihnya nanti kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi di forum-forum berikutnya mengenai arbitrasi, kripto, BB Farm, dan forex lainnya. Oke, sekian aja dari saya Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.